Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, salah seorang mahasiswa Universitas Islam Kalimantan, Prodi Ekonomi Syariah, dengan nomor NPN 20150-20095. Ingin mewawancari salah seorang pemilik kafe yang berada di Anjir Pasar, tepatnya di kilometer 17,5. Tentang bagaimana dia menjalankan bisnisnya, transaksinya bagaimana. Untuk mengetahui bagaimana wawancaranya, mari langsung saja kita lihat wawancaranya seperti apa. Oke Mas, sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa alasan Anda berjualan di sini? Dan menurut saya di sini kan mayoritasnya petani. Bisa dijelaskan seperti apa, Mas? Ya, karena pertama saya melihat ada potensi di wilayah sini. Ya. Karena kan biasanya anak-anak tuh nongkrong di wilayah Anjir nih banyak. Nah, nongkrongnya tuh lebih banyak misalnya di jembatan, untuk sekalian mengurangi potensi kriminal yang terjadi di daerah sini. Karena biasanya kalau misalnya di jembatan tuh gelap-gelapan, nah bisa sering sambil mabuk misalnya, benar. nah atau sambil bawa cewek di sana, nah itu berbahaya. Nah jadi sekalian untuk mengurangi hal-hal negatif di situ, makanya kalaunya dibuka tempat nongkrong kayak sejenis kafe kayak gini kan, mungkin ada ketertarikan dari mereka untuk santai di sini dan mengurangi potensi tersebut. Nah mungkin alasannya seperti itu. Oke. Untuk pengalaman sebelumnya, Mas, kerjanya di mana? Kesibukannya sebelum membuka kafe ini? Kalau sebelumnya dulu kuliah di Fakultas Teknik. Oh iya. Nah sambil kuliah itu kan sambil main musik tuh, sambil ngisi-ngisi di kafe, di wedding dan lain-lain. Terus sementara pas lulus kuliah, pas belum kerja, jadi masih main musik, ngisi di kafe. Terus kemarin tuh sempat kerja di beberapa proyek seperti di Tanjung dan Banjarmasin. Oh iya. Nah setelah itu proyek berakhir, sambil menunggu proyek selanjutnya. Nah itu kan ada senggang waktu beberapa bulan tuh. Sudah ada waktu sekitar 3 bulan nganggur. Maksudnya nganggur, nggak bekerja di perusahaan. Oke. Tapi 3 bulan itu masih aktif di musik. Jadi masih main di kafe, di wedding. Nah sambil di situ kan sambil main-main tuh. Terus ngelihat orang-orang yang punya kafe kan sambil sharing-sharing juga, lalu termotivasi lah ingin buka kafe seperti ini. Selanjutnya, hambatan apa saja untuk biasanya untuk memulai atau menjalankan usahanya? Biasanya seperti apa, bisa dijelaskan, Mas, hambatannya? Ya, kalau hambatan lebih ke ide sebenarnya. Kalau pertama kita buka itu kan, pertama kalau buka usaha nih, ini kalau dari perspektif sendiri, misalnya kalau yang membuka usaha itu, kalau aku melihatnya dari peluang usahanya. Misalnya kayak di sini nih, walaupun di sini misalnya mayoritas lebih banyak petani, tapi kita buka usaha kafe dengan harga yang tidak terlalu tinggi seperti di kota. Nah dengan misalnya menurunkan dari bahan-bahan. Nah misalnya kan kalau di kota tuh harganya 25.000 tapi gelasnya besar. Kalau kita bisa dengan gelas kecil dengan harga yang lebih murah. Nah makanya lebih ke perbandingan harga untuk seperti itu. Oke. Untuk hambatannya, kalau hambatannya itu lebih ke pertama tadi ide, yang kedua di modal. Untuk modal kan saya masih untuk buka kemarin tuh masih dibantu sama orang tua dengan gaji beberapa, mungkin sekitar 8 bulan kerja kemarin itu sudah ditabung, dan untuk buka usaha sambil jual motor juga. Motor dijual sambil dibantu orang tua. Nah mungkin hambatannya di modal. Jadi bukanya kemarin tuh sambil dibantu orang tua juga. Berarti hambatannya di ide, Mas, ya, sama modal. Lanjut, untuk modal sendiri, Mas, pertama buka kisaran berapa nih habisnya? Untuk referensi buat orang-orang yang ingin membuka usaha yang sama seperti Anda, mungkin bisa diceritakan? Ya. Kalau mau bukanya sama kurang lebih kayak gini, mungkin lebih banyak itu di infrastruktur, kayak konstruksinya, kayak bangunannya, dekorasinya, mungkin yang beratnya di situ. Tapi kalau untuk area bar, kalau untuk area bar itu mungkin sekitar untuk awal kita
7 sampai 8 juta itu sudah bisa. Sudah bisa buka sebenarnya. 7 sampai 8 juta itu sudah bisa. Kalau untuk bar. Jadi yang kendala terbesarnya itu yang besarnya di tempatnya sebenarnya. Kalau kita mau buka di depan rumah misalnya, tempatnya sudah ada, tinggal sediakan kursi, mungkin 7 sampai 8 juta itu sudah cukup untuk buka. Nah, seperti itu. Untuk bukanya sendiri Mas, biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya? Kalau di sini bukanya dari jam 4, jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jam 11. Tapi kalau untuk weekend, Jumat, Sabtu, Minggu kita bukanya sampai jam 12. Ini alasannya Mas, kenapa lebih memilih kafe daripada usaha lain? Sedangkan di sini kan mayoritasnya kan petani tadi. Kenapa tidak membuka usaha lain saja seperti sembako misalnya atau lain-lain? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, mungkin karena dari basic kita sendiri juga, karena lebih suka nongkrong. Karena dulu kan kerjanya main musik nih di kafe-kafe, sering ke tempat nongkrong. Jadi adalah timbul keinginan kayaknya kalau punya kafe sendiri asik nih, bisa main di kafe sendiri. Nah jadi terus melihat dari belajar juga kan ada beberapa teman juga yang punya coffee shop, yang punya kedai di Banjarbaru, sambil nanya-nanya kira-kira bagaimana cara mereka menjalankannya, terus dari modalnya berapa, terus kendalanya seperti apa. Nah dari situ sudah belajar sambil nanya-nanya, terus dapatlah ibaratnya pencerahan nih dari teman-teman. Nah lalu termotivasi juga kepengen buka sendiri. Dan ternyata pas sudah dibuka, ibaratnya yang kita kira sulit sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita memang mau ngulik. Nah, ngulik kesananya. Kalau untuk menu kan kita tidak bisa, maksudnya copy paste. Walaupun kita copy paste kayak kopi nih misalnya, kopi filter dengan biji yang sama, dengan suhu yang sama, dengan air yang sama, mungkin setiap barista itu berbeda hasilnya. Nah, rasa yang dihasilkan oleh kopi itu berbeda, jadi tinggal kitanya aja, tinggal belajar kemana, terus kita nguliknya gimana. Nah, jadi kopi yang dihasilkan itulah ciri khas dari kopi kita sendiri. Seperti itu. Untuk transaksinya sendiri Mas, bisa diceritakan seperti apa? Kalau transaksi di sini, setiap ada customer datang, ketika ada pengunjung datang, mereka langsung pesan. Nah, setelah pesan langsung bayar. Nah, setelah pesanan selesai langsung diantar ke customer yang ada. Untuk tujuannya sendiri Mas, apa yang menjadi kenapa Anda memilih menjadi pengusaha dibandingkan bekerja sebagai karyawan? Kan basicnya saya dengar Anda ini adalah seorang sarjana teknik. Kenapa kan jauh sekali itu melencengnya? Kenapa itu Mas, bisa dijelaskan? Ya, mungkin karena lingkungannya. Lingkungan. Ya, dengan lingkungan saya kan ibaratnya kalau di Banjarbaru sambil main musik tuh, teman-teman juga ada yang pengusaha. Nah, juga ada yang punya kontraktor sendiri. Sebenarnya masih kepengen ibaratnya kerja di perusahaan untuk menambah ilmu juga sekalian. Tapi saya punya cita-cita lah, ibaratnya cita-citanya itu pengen setelah di atas umur 30 tahun saya tidak bekerja lagi untuk orang lain. Nah, mungkin cita-cita saya itu seperti itu. Jadi sambil mengejar cita-cita yang itu tadi, sedikit demi sedikit ketika ada peluang saya membuka usaha. Walaupun usahanya tidak terlalu besar, misalnya tidak yang omset per bulannya sampai 20-30 juta atau 50 juta, nggak sampai seperti itu, tapi setidaknya saya sudah mulai memanajemen usaha saya sendiri. Dengan hasil yang seperti ini, itu harus saya tingkatkan lagi untuk kedepannya. Nah, jadi harapannya tuh supaya saya mempunyai passive income selain dari gaji. Nah, seperti itu. Demikian wawancara saya dengan salah satu pemilik kafe di Anjir Pasar. Sekian, terima kasih.